Ini kumpulan pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah saya tanyakan ke orang lain. Oke. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang pas menurut saya, Pak Ustadz. Jadi saya pengen tanya dengan Pak Ustadz. Langsung aja kita mulai, Pak Ustadz, ya. Boleh. Silakan. Pak Ustadz, ini soal riba, Pak Ustadz. Apa sih yang dimaksud dengan riba, Pak Ustadz? Hari ini saya beruntung banget, saya kedatangan orang yang luar biasa banget, yang mau hadir dan duduk di sini bersama saya, Ustadz Khalid Basa Lama. Okay. Basa Lama, ya. Yeah. Tapi hari ini saya senang banget, saya bisa belajar dengan Pak Ustadz. Okay. Banyak banget yang tanyain, belajarnya dengan Pak Ustadz Khalid katanya. Soalnya Pak Ustadz Khalid selain pengajar juga berbisnis katanya. Jadi pas banget. Saya senang banget Pak Ustadz sudah mau hadir di sini. Dan saya mohon petunjuk Pak Ustadz. Karena saya sudah, ini kumpulan pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah saya tanyakan ke orang lain. Oke. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang pas menurut saya, Pak Ustadz. Jadi saya pengen tanya dengan Pak Ustadz. Langsung aja kita mulai, Pak Ustadz, ya. Boleh. Silakan. Pak Ustadz, ini soal riba, Pak Ustadz. Apa sih yang dimaksud dengan riba, Pak Ustadz? Oke. Riba itu secara etimologi, bahasa tambahan. Kalau terminologinya itu, kalau dalam Islam, dia sesuatu yang diambil manfaat tambahannya tapi bukan dari pintu bisnis. Oke. Nah, kalau dalam Islam itu ada dua jenis investasi. Ada investasi yang boleh seseorang itu mengambil keuntungan. Nah, kalau dalam istilah-istilah sekarang di perbankan syariah pun itu diterapkan seperti mudharabah. Nah, mudharabah itu seperti bagi hasil, Dok, ya. Kayak misalnya, saya mau buka satu bisnis nih. Saya ajak, ayo Dok, mau gabung nggak? Terus sama-sama nih kita sepakat modal masing-masing 50-50%. Bagi hasil berapa? Itu bukan riba? Bukan. Itu bukan riba, itu namanya bisnis, ya? Iya, 50-50% misalnya karena modal memang 50-50%. Oke. Untung bagi 50-50%, rugi juga sama-sama nanggung 50-50%. Itu namanya mudharabah. Atau murabaha. Murabaha itu seperti beli putus, Dok. Kayak misal saya ini mau beli rumah tapi saya nggak ada duit. Saya bilang, Dok, bisa nggak beliin saya rumah ini? Misalnya harganya 5 miliar. Oke. Dokter bilang sama saya, oke, saya bayarin, tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya. Itu kan ngambil untung? Iya, tapi kan jelas dari awal, ini jual beli. Oke. Dokter beliin saya rumah itu dengan 5 miliar, terus jual ke saya 6 miliar. Oke. Terus saya bilang, mungkin saya mungkin belum mampu untuk bayar cash, Dok. Bagaimana kalau saya cicil 10 bulan? Oke, deal lah di situ. Nah, itu boleh. Itu boleh? Boleh. Nah, itu jenis investasi yang pertama. Oke. Boleh bagi hasil, boleh beli putus dengan keuntungan. Tapi dari awal jelas akadnya jual beli. Nah, ada yang kedua, itu utang piutang. Jadi kita membantu mengutangkan pada orang lain. Waktu kita pemilik piutang, ya. Nah, di sini dalam Islam kita nggak boleh ambil keuntungan. Tapi dia juga investasi. Tidak boleh ambil keuntungan. Ya, maksudnya kayak gimana, Pak Ustadz? Misal, saya pinjamin ke dokter uang 10 juta. Saya nggak boleh bilang, Dok, kembaliin 11 juta ya. Oh, kan sama aja, tadi juga sama aja. Beda. Di situ memang ada produk. Di sini nggak ada produk. Di sini murni sebenarnya saya sedang membantu. Dokter mau pakai untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, pokoknya kalau sudah akadnya utang piutang, kalau dalam Islam nggak boleh ngambil keuntungan. Di sini murni dia berhubungan dengan urusan akhirat nih, untuk mencari pahala. Nah, begitu. Jadi bagaimana, contoh misalnya gini, Dok, ya, kalau sebagai seorang muslim itu, ada hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia akan dapat pahala setiap harinya senilai yang dia utangkan itu. Yang mengutangkan mendapatkan pahala. Ya, jadi misalnya gini, saya utangkan tadi 10 juta. 1 Januari saya pinjamkan ke dokter, jatuh temponya nanti 1 Februari. 1 Februari pada saat saya beri 10 juta itu, di hari itu mulai dicatat oleh malaikat, ya, dalam keyakinan orang muslim, 10 juta sedekah. Seperti dia mengeluarkan 10 juta sedekah. Setiap harinya. Berarti investasinya 10 juta, tapi yang didapatkan pahalanya 310 juta. Karena 31 hari. Seperti itu. Kalau lewat dari akad kesepakatan balik uang itu, misalnya sudah 1 Februari, ternyata saya tanya, Dok, gimana utangnya? Oh, saya belum bisa bayar. Oke, saya kasih tenggang waktu ya, sampai 1 Maret. Nah, di bulan Februari itu jadi double. Jadi seperti saya sudah sedang bersedekah setiap hari 20 juta. Manfaat secara agama. Manfaat secara agama. Berarti sampai di sini saya bilang bahwa hutang itu bukan dosa. Hutang itu diperbolehkan dalam agama Islam. Iya. Karena kan itu kan membantu orang lain. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mengambil bunga. Mengambil tambahan dari utang.
Kalau mengambil tambahan dari investasi tadi boleh. Walaupun itu kesepakatan kita bersama. Walaupun itu kesepakatan bersama. Berarti kalau saya konkretin lagi, mohon maaf sebelumnya, yakin semua itu sudah terekam dengan baik? Oke, jangan sampai kita mengulang ya, karena ini Ustadz aku senang banget. Berarti saya ulangin, kalau misalnya kita KPR itu riba.